Halo adik-adik, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya dalam menyiapkan UTBK. Nah, kali ini kita masih dengan penalaran analitis, tapi kali ini penalaran analitis yang dibahas adalah soal-soal yang berkaitan atau yang tipenya itu tipe implikasi atau hubungan antar syarat. Nah, soal penalaran analitis ini sama pentingnya dengan soal kuantitatif ya, karena bobotnya kan juga sama. Jadi, sama-sama harus kalian pahami. Kita mulai ya dari nomor 41. Ada sebuah wacana. Suatu sekolah menentukan study tour ke Yogyakarta dengan agenda kunjung ke 6 tempat wisata, yaitu Malioboro, alun-alun, Candi Borobudur, Prambanan, Parangtritis, dan Keraton. Agenda kunjungan dijadwalkan sebagai berikut. Malioboro harus dikunjungi sebelum Candi Borobudur dan Keraton. Seperti biasa, kita langsung menyimpulkan Malioboro, Borobudur, dan Keraton. Ini antara Borobudur dan Keraton kita nggak tahu urutannya. Kita tulis saja seperti ini. Prambanan hanya boleh dikunjungi jika Borobudur sudah dikunjungi, berarti Borobudur dulu baru Prambanan. Kemudian yang ketiga, Parangtritis harus dikunjungi setelah Malioboro tetapi sebelum alun-alun. Ini artinya Parangtritis berada di antara Malioboro dan alun-alun. Oke, kita tulis lagi yang tadi. Jika alun-alun dikunjungi sebelum Candi Borobudur. Oh, di sini. Coba kita tulis lagi di sini. Parangtritis di antara Malioboro dan alun-alun gitu ya. Kemudian alun-alun dikunjungi sebelum Candi Borobudur. Berarti setelah alun-alun di sini ada Borobudur. Nah, ternyata di sini di pernyataan kedua, Borobudur itu sebelum Prambanan. Ini kan langsung mengisyaratkan setelah alun-alun Borobudur terus Prambanan. Dan Parangtritis dikunjungi setelah Keraton. Nah, di sini ada Parangtritis, berarti di sebelum Parangtritis ini kita taruh Keraton. Pertanyaannya, maka yang dikunjungi terakhir adalah A. Parangtritis, B. Candi Prambanan, C. Candi Borobudur, atau yang D. Malioboro. Sudah kelihatan ya? Yang mana? Ya, yang B. Jawabannya adalah Candi Prambanan. Lanjut ya, kita ke soal nomor 42. Kita tulis lagi di sini karena ini masih seputar wacana yang tadi. Jika keraton dikunjungi setelah alun-alun, ini kita tulis lagi. Malioboro, Parangtritis, dan alun-alun. Jika keraton dikunjungi setelah alun-alun, berarti di sebelah sini alun-alun ada keraton. Dan Candi Prambanan dikunjungi sebelum Parangtritis. Di sini ya, ada Prambanan. Nah, sebelum Prambanan itu apa? Borobudur. Berarti kita taruh Borobudur di sini. Maka pernyataan yang benar adalah alun-alun dikunjungi kedua. 1, 2, bukan ya. Kemudian Parangtritis dikunjungi yang terakhir. Di sini keraton, berarti ini juga salah. Yang C, Candi Prambanan dikunjungi ketiga. 1, 2, 3 Prambanan. Iya, ini yang benar. Yang D, Parangtritis dikunjungi yang ketiga. 1, 2, 3, 4. Parangtritis harusnya yang keempat. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal berikutnya. Ada wacana baru. 6 siswa yaitu Ani, Budi, Cinta, Denny, Eli, dan Fani sedang mengantri di perpustakaan. Denny berada di belakang Fani. Kita tulis Denny sebelum Fani. Budi berada di depan Cinta, berarti Cinta sebelum Budi. Kemudian yang ketiga, Ani berada di depan Denny dan jaraknya terpisah oleh 2 siswa yang lain. Berarti di belakang ada Denny, kemudian 2 anak ini kita nggak tahu siapa anak ini, baru ada Ani di depannya. Yang keempat, Cinta berada di urutan keempat atau yang terakhir. Kalau di urutan terakhir sudah jelas ya, gampang. Coba yang keempat, 1 sampai 6 kita urutkan. Nah, Cinta ini berada di urutan keempat. Sedangkan Denny dan Ani terpisah oleh 2 anak, maka kemungkinan pertama adalah Denny dan Ani di sini. Karena kalau Ani di nomor 1, maka Denny di nomor 4. Nggak bisa, karena Cinta yang berada di nomor 4. Sehingga di nomor 6 ini kita mendapatkan Eli. Kenapa Eli? Bukannya Fani, karena Fani harus di depan Denny di sini. Berarti Fani harus di depan Denny. Kenapa nggak Budi? Karena Budi harus di depan Cinta. Berarti di sini kemungkinannya adalah Budi atau Fani. Di sini juga kalau Budi di nomor 3 berarti Fani di nomor 1 atau sebaliknya. Atau kemungkinan yang lain adalah ketika Cinta ini di nomor 4, kemudian Denny di nomor 6, maka yang di nomor 5 kemungkinannya adalah Fani atau Eli. Karena di sini Fani harus di depan Denny. Di sini ya. Fani di depan Denny, tapi tidak ada isyarat Fani harus di depan Cinta. Jadi di sini bisa Fani, bisa Eli. Sehingga di nomor 2 dan 1 ini kemungkinannya adalah Budi, Eli, dan Fani. Sampai sini mengerti ya adik-adik? Coba kita lanjutkan. Kita tulis yang tadi urutan dari ketika Cinta berada di nomor 4. Siapa sajakah yang mungkin antri di belakang Cinta? Apakah Denny, Eli,
Denny, Eli, dan Ani, atau yang D, Denny, Eli, dan Fani. Di sini ketika cinta di nomor 4, maka kemungkinannya ada Denny dan Eli. Ketika kemungkinan yang ini, maka di belakang cinta ada Denny, Eli, dan Fani. Sehingga jawabannya adalah D, Denny, Eli, dan Fani. Lanjut ke soal nomor 44. Jika Budi berada di urutan kelima, maka pernyataan berikut benar adalah, oh ini yang tadi ya. Kemudian di sini soalnya Budi berada di urutan kelima. Oke, kita taruh Budi di sini. Karena di sini syaratnya cinta sebelum Budi, berarti pasti cinta di nomor 6 karena Budi di nomor 5 ya. Kemudian nomor 4 dan 1 ini pasti adalah Denny dengan Ani. Karena apa? Karena terpisah oleh 2 orang. Nah, nomor 3 dan 2 ya mereka berarti kalau nggak Eli ya Fani. Kalau Eli yang 2 berarti Fani yang nomor 3. Pernyataan yang benar adalah cinta berada pada urutan paling depan. Salah ya, karena harusnya yang terakhir. Yang B, Eli berada pada urutan kedua. Bisa jadi, tapi juga kemungkinannya bisa Fani, nggak pasti. Ani berada pada urutan ketiga. Jelas salah, Ani harusnya nomor 1. Dan yang D, Denny berada pada urutan yang keempat. Ini ya, sudah benar. Jadi jawabannya adalah yang D. Inilah tujuan dari kalian menyimbolkan setiap kalimat dalam wacana. Sehingga kalian tinggal mencari hasil analisis dari simbol-simbol yang kalian tulis tersebut. Gampang banget ya adik-adik. Oke, ada wacana lagi. Untuk mengatasi permasalahan transportasi, pemerintah telah menyiapkan pembangunan jaringan KRL dengan pengaturan sebagai berikut. Jaringan KRL terdiri dari 6 jalur A, B, C, D, E, F. Penumpang yang belum keluar dari stasiun bisa berpindah ke kereta lain untuk melanjutkan perjalanan sampai tujuan. Kemudian perjalanan kereta diatur sebagai berikut. Dari A ke B, kita simbolkan saja langsung dari A ke B. Dari B ke A dan dari B ke C. Dari B ini juga ada jalur balik ke A, kemudian ada jalur lagi ke C. Nah, dari C ke D, dari C ke D. Dari D ke B dan dari D ke E. Dari B ini ada 2 jalur, yang pertama ini ke B, yang kedua yang ke E. Dari E ke D, dari E dan D ini ada jalur balik. Dari F ke A, oh di sini stasiun yang ke F ini bisa ke A, bisa ke E, dan juga bisa yang ke C. Sepintas penyimbolan ini terasa sulit ya, terasa rumit, padahal sebenarnya simple. Coba kita lihat soal nomor 45. Bagaimanakah cara yang bisa ditempuh untuk bisa sampai ke B dari D? Nah, ini tadi alurnya. Dari stasiun D ini ada jalur yang langsung ke B. Berarti untuk bisa sampai ke B dari D, kita bisa menggunakan kereta langsung ya. Coba yang A dengan kereta tujuan A lalu pindah ke kereta tujuan D, salah. Dengan tujuan F lalu ke tujuan D ini juga salah. Dengan kereta dari D yang langsung ke tujuan B. Nah, ini yang benar. Karena di sini dari stasiun D ke stasiun B ada kereta langsung ya. Sehingga jawabannya adalah yang C. Gampang ya adik-adik. Lanjut ke soal nomor 46. Rute manakah yang memerlukan pindah kereta paling banyak? Kita lihat di sini. Tadi, apakah F ke B? F ke B perlu 1, 2. Berarti ini ada 2. Kemudian B ke E, B ke E. Melalui C, D, dan E. Ada 3. F ke C. F ke C itu dari, nah ini ada jalur langsung F ke C. Berarti ini perlu 1. Yang D, A ke C. A ke C melalui 1, 2. Ini juga perlu 2. Berarti yang paling banyak adalah perjalanan dari B menuju ke E. Jawabannya yang B. Selanjutnya soal nomor 47. Karena suatu kecelakaan, stasiun C ditutup. Perjalanan rute manakah yang tidak mungkin? Ini tadi rutenya, kemudian karena kecelakaan ini C ditutup. Berarti jalur B ke C nggak bisa, F ke C nggak bisa, C ke D juga nggak bisa. Nah, mana yang nggak mungkin? D ke E. D ke E masih bisa. F ke E. F ke E juga ini masih bisa karena nggak tertutup. A ke D. Jelas ini A ke D kan harus melalui C. Berarti ini nggak bisa. F ke D. Ini F ke D melalui E terus ke D. Bisa ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Paham adik-adik? Oke, lanjut ke soal nomor 48. Dalam suatu ujian diketahui Ayu menyelesaikan ujian sebelum Dewi. A sebelum Dewi. Leoni menyelesaikan ujian sebelum Ayu. Berarti di sini sebelum Ayu ada Leoni. Dewi menyelesaikan ujian setelah Firman.
Setelah Firman berarti Firman terus Dewi. Jika Leoni menyelesaikan ujian sebelum Firman dan Ayu menyelesaikan setelah Firman, serta Kiki peserta ujian yang selesai terakhir, manakah urutan berikut yang benar? Kita tulis lagi di sini ya. Leoni, Ayu, Dewi. Ternyata di sini ada kalimat Leoni menyelesaikan ujian sebelum Firman. Berarti Firman kan di sini setelah Leoni. Dan Ayu menyelesaikan ujian setelah Firman. Nah, setelah Firman ini ada Ayu. Seperti itu ya. Serta Kiki adalah peserta ujian yang selesai terakhir. Berarti setelah Dewi di sini ada Kiki. Manakah urutan yang benar? Apakah A. Leoni, Firman, Ayu, Dewi, dan Kiki? Lah ini udah jelas Leoni, Firman, Ayu, Dewi, dan Kiki. Berarti jawabannya adalah iya, pasti yang A. Gampang banget kan adik-adik? Nah, lanjut ke soal nomor 49, masih seputar persoalan yang tadi. Jika pada soal nomor 48, anak yang selesai sebelum anak terakhir adalah yang nilainya paling besar, maka dia adalah apakah Firman, Ayu, Dewi, atau Kiki? Iya, kelihatan banget ini. Sebelum terakhir, yang terakhir Kiki berarti sebelumnya adalah Dewi. Jawabannya adalah yang C. Oke, sampai kita di soal nomor 50. Jika Umi menyelesaikan ujian sebelum Dewi dan Gio selesai ujian setelah Ayu, manakah pernyataan berikut yang tidak benar jika Firman selesai setelah Umi tetapi sebelum Gio? Kita simbolkan tadi. Umi menyelesaikan sebelum Dewi, berarti di sini ada Umi. Entah Umi sama Ayu ini duluan mana kita nggak tahu. Dan Gio selesai ujian setelah Ayu. Nah, Gio berarti di sebelah sini. Gio dengan Dewi kita juga nggak tahu siapa yang duluan gitu ya. Yang penting Ayu terus Gio. Manakah pernyataan berikut yang benar jika Firman selesai setelah Umi tetapi sebelum Gio? Berarti di sini ada Umi. Kemudian Firman, setelah Firman Gio. A. Gio selesai setelah Leoni. Gio selesai setelah Leoni. Jelas benar ya. Firman selesai sebelum Dewi. Iya, ini jelas banget ini dari pernyataan tadi ya. C. Umi selesai bersamaan dengan Ayu. Umi selesai bersamaan dengan Ayu. Ini belum tentu. Bisa jadi Umi duluan atau Ayu duluan. Yang jelas mereka ini selesai sebelum Dewi. Yang D. Umi selesai sebelum Gio. Nah, di sini kalau Umi sebelum Firman dan Firman sebelum Gio, maka jelas Umi sebelum Gio. Jadi jawabannya adalah yang C, yang tidak benar. Oke, inilah 10 soal penalaran analitis untuk tipe implikasi. Jangan lupa belajar ya adik-adik. Apapun tipe penalarannya, kalau kalian pahami, kalian kuasai rumusnya, maka pasti bisa. Sampai di sini, sampai jumpa lagi. Masih tetap semangat belajar. Silakan di-subscribe untuk mendapatkan video-video selanjutnya.